5 Desember. Hari ini Papa dan Mama tampak gembira karena surat dari Kak Maria dari Malaysia datang. Kak Maria akan pulang hari Natal nanti. Sorenya Kak Liliana datang. Tapi Papa menolak Kak Liliana untuk tidur di rumah ini lagi. 6 Desember. Hari ini diputuskan Kak Liliana boleh tinggal di rumah ini, tetapi ia harus membayar kepada Papa dan Mama sejumlah Rp100.000 tiap bulannya. Kak Liliana menawar sampai lama, dan akhirnya Papa setuju untuk menerima bayaran Rp80.000. Kak Liliana akan tidur di kamar saya mulai malam ini. Sesungguhnya, saya tidak suka kehadiran Kakak Liliana karena selalu mengusapkan mulutnya dan tangannya yang kotor di baju saya. Dan ia membuang baju kotor di mana-mana. Setelah makan malam saya tertidur di kursi. Tapi pada pukul 10 malam, Mas Idrus datang. Ia bertengkar hebat dengan Kakak Liliana sehingga Pak Polisi datang. Papa berkata pada Mas Idrus bahwa memang benar istrinya yang mengambil kalung emas itu. Ia akan mengembalikannya. Tapi Kak Liliana tidak mengaku dan Mas Idrus pulang sambil mengumpat bahwa keluarga saya adalah keluarga B, A, B, I. Saya ingin bilang pada Mama bahwa punggung saya amat nyeri. Tapi saya tahu Mama tidak punya uang lagi untuk membeli obat. 7 Desember. Hari ini Mama mempunyai sesuatu yang penting untuk Kak Hera. Di meja makan, Mama bilang bahwa ada seorang pria yang ingin mengawini Kak Hera. Kak Hera bertanya berapa umurnya. Kata Mama 50 tahun. Itu berarti 2 kali lebih tua umurnya dari Kak Hera. Orang ini duda dengan 3 anak. Yang terbesar sudah berumur 21 tahun, tetapi amat kaya. Papa bertanya dari mana orang ini dan tahu tentang Kak Hera. Kata Mama, Tante Lisi menunjukkan potret Kak Hera kepadanya. Papa tanya di mana rumah orang itu dan apa pekerjaannya. Kata Mama rumahnya ada 3 dan pekerjaannya adalah pedagang hasil bumi. Kalau Kak Hera setuju, ia akan dikenalkan pada orang ini. Mama bilang sekali lagi bahwa orang ini amat kaya. Kak Hera setuju. Hari ini saya belajar mengucap kata rumah. Saya mencoba seharian, tetapi tidak bisa mengucapkan huruf R. Kenapa ia selalu memilih huruf R? Sewaktu pintu ditutup oleh Big Ning, saya masih belum bisa mengucapkan kata rumah. Sebagai hukuman, Papa memukul kepala saya 3 kali. 8 Desember. Punggung saya terasa sakit sehingga saya menangis dan membungkuk. Mama menyuruh Bining memanggil Dokter Ridwan, tetapi Papa mencegah. Kata Papa, kita tidak punya uang lagi dan sakit itu akan hilang sebentar lagi. Tetapi sakit saya terus berlangsung hingga makan siang. Bining diam-diam keluar memanggil Dokter Iwan. Dokter Ridwan menyuntik saya 2 kali dan rasa sakit berkurang. Dokter itu memandang saya sambil menggeleng-geleng kepala. Ia menggeleng-geleng lagi ketika Mama bertanya berapa biayanya. 9 Desember. Hari ini pohon terang dikeluarkan. Pohon itu usang dan warnanya sudah amat coklat. Banyak bulunya yang rontok, tetapi Papa dan Mama menyuruh Bining memasangnya. Tadi pagi, kami menerima surat dari Kak Maria lagi. Seisi rumah amat gembira. Kak Maria mengirim lagi cek sebesar 200.000 untuk belanja Natal dan buah-buahan untuk saya. Kak Maria juga bilang agar kami memasang pohon Natal. Karena itu pohon terang ini sekarang terpasang. Walaupun warnanya sudah amat kotor. Mama dan Kak Hera mengeluarkan kapas makeupnya supaya saljunya agak banyak.
Foto Kak Maria di ruang tamu dibersihkan, dan saya menyentuh foto itu sambil memandang Kak Maria di dalamnya dengan perasaan bahagia. Tidak ada orang yang lebih cantik di dunia daripada Kak Maria. Ia pun punya nama yang paling bagus, Maria. Saya selalu ingat waktu Kak Maria merapikan baju saya sambil mencium dahi saya. Saya ingat waktu kecil ia mengangkat saya dari kursi, memangkunya, mendekapkan kepala saya di dadanya. Saya merasa kasih yang begitu besar. Saya begitu ingin berkata kepada Kak Maria bahwa satu-satunya alasan saya kenapa saya tetap ingin hidup adalah karena saya ingat bahwa Kak Maria selalu datang di malam Natal. Kak Liliana sudah 2 hari tidak tampak. 10 Desember, Tante Lisi datang ke rumah. Ia bercakap-cakap dengan Mama seharian. Suaranya dan tawanya keras dan membuat kuping saya sakit. Ketika ia pergi, Mama memberikan sedikit uang, entah dari mana uang itu. Kata Tante Lisi, hari Sabtu ini Tuan Barangin akan datang untuk bertemu dengan Kak Hera. 15 Desember. Pensil saya habis sejak beberapa hari yang lalu. Saya sudah minta kepada Kak Hera dan Mama, tetapi setiap orang tampak sibuk. Saya menyuruh Bikning mengambil pensil milik Papa di atas meja. Kata Bikning, saya harus ingat untuk mengembalikan pensil sebelum Papa pulang. Kalau tidak, saya dipukuli lagi. Karena kertas tulis kami habis, Bikning ke dapur mengambil kertas-kertas bungkus makanan dan saya bisa menulis lagi. Sudah 2 hari ini Mama dan Kak Hera amat repot. Mama meminjam uang dari Tante Sin dan membeli baju Kak Hera. Kak Hera tampak cantik memakai baju merah itu, tetapi dadanya tampak. Tuan Barangin datang dan saya mendengar ia berbicara dengan Papa dan Mama dan Kak Hera. Saya tidak tahu bagaimana rupa Tuan Barangin karena saya disembunyikan di kamar. Papa dan Mama banyak tertawa, tetapi Kak Hera tidak banyak bicara. Sesekali ia malah masuk ke kamar saya dan berbaring di ranjang sambil mengumpat. Ia berdiri lagi ketika Mama memanggilnya berkali-kali. Kemarin lusa Kak Liliana pulang. Papa dan Mama tidak bertanya dari mana ia, padahal saya begitu ingin tahu. Saya merasa amat sedih jika tidak bisa ikut dalam keramaian di rumah ini. Saya tidak berani banyak bergerak karena sesiang tadi saya merasa nyeri lagi pada punggung. Saya memandang foto Kak Maria berlama-lama. Cuma Kak Maria teman saya satu-satunya teman di dunia ini. 16 Desember. Malam-malam Mas Imron datang. Waktu itu Papa dan Mama mengantar Kak Hera ke tempat Baringin. Di luar cuma ada Bikning. Saya sudah mau tidur, tetapi Mas Imron datang ke kamar menemui Kak Liliana. Kak Liliana membalikkan kursi saya sehingga saya menghadap ke dinding. Ia menaruh pensil dan kertas di pangkuan saya, kemudian mereka berteriak-teriak. Saya merasa pusing. Saya berusaha keras menoleh keluar ke arah potret Kak Maria di ruang tamu, dan saya bisa melihat senyum Kak Maria. Saya merasa senang, tapi saya tidak bisa melihat Kak Maria berlama-lama karena punggung saya sakit. 17 Desember. Pagi-pagi Papa dan Mama bertengkar hebat dengan Kak Hera. Kak Hera tidak mau kawin dengan Pak Baringin karena badan Pak Baringin berbau cengkeh. Kata Papa, cuma Kak Hera satu-satunya harapan supaya keluarga ini bisa tetap makan. Tetapi Kak Hera tidak peduli lagi. Papa mengancam untuk memutuskan leher Kak Hera dan Kak Hera membuka kerah bajunya lebar-lebar sehingga kancing-kancingnya putus. Mama berteriak-teriak menenangkan Papa. Mereka mengumpat seperti orang gila dan setiap orang yang lewat di jalan raya dicaci maki. Papa merampas kertas dari pangkuan saya dan membuangnya ke lantai.
Ia memanggil saya anak sial dan ia berkata bahwa ia muak melihat saya menulis segala sesuatu. Ia berkata bahwa kebobrokan keluarga kita tidak boleh ada yang mencatat, sebab kebobrokan seperti ini tidak layak diketahui seorang manusia. Saya mulai menangis dan Mama mengembalikan kertas saya sambil berkata pada Papa bahwa tak seorang pun dapat membaca tulisan saya. 23 Desember. Kertas dan pensil saya disimpan Papa selama beberapa hari dan saya tidak dapat berbuat apa-apa selama ini. Tanggal 20 yang lalu, Kak Liliana datang bersama Mas Imron untuk mengambil barang-barangnya. Kak Liliana membayar 30.000 pada Papa dan berkata bahwa mereka tidak akan kembali. Tak seorang pun yang kelihatan peduli. Masih belum ada kabar dari Kak Maria. 24 Desember. Seharian kami menunggu Kak Maria pulang. Papa Mama sudah membersihkan rumah dan mereka sudah membedaki saya dan memakaikan baju saya yang terbaik. Tapi hingga sore hari, Kak Maria belum nampak. Tetangga-tetangga kami berpakaian indah-indah menuju gereja. Tetapi kami semua di rumah. Hanya Kak Liliana yang tidak tampak, sedangkan Kak Hera tidur di kamarnya. Kata Bik Ning, Kak Hera minum terlalu banyak bir. Waktu makan malam, Papa dan Mama bicara tentang mengawinkan Kak Maria dengan Pak Baringin. Saya menjerit-jerit karena marah. Saya merasa bahwa Papa sudah amat keterlaluan. Kak Maria tidak boleh kawin dengan orang tua itu. Papa mendekat kepada saya, kemudian menempeleng saya di mulut sambil berkata, "Goblok." Bik Ning menjerit dan Mama menarik tangan Papa. Kak Heran keluar dari kamar terburu-buru. Saya tidak berhenti. Saya mengangguk-angguk marah. Saya berteriak-teriak dengan wajah terbakar. Tenggorokan saya sakit karena saya mendorong bunyi sekeras-kerasnya. Baju saya mulai basah oleh air liur dan kursi roda saya bergerak-gerak dan menubruk dinding. Kemudian saya tidak bisa menahan perut saya berak dan saya merasa kotoran saya berdesak-desakan keluar dari sela-sela celana. Setiap orang mundur sambil menutup hidung mereka, tetapi kotoran saya tidak berhenti keluar. Sebagian jatuh di lantai dan sebagian menempel di dinding. Bik Ning datang dan cepat-cepat mendorong saya ke belakang. Di belakang saya menangis dan Bik Ning menyeka wajah saya dengan handuk basah. Kemudian ia melepaskan seluruh baju saya dan menyiram saya memakai selang air. Bik Ning juga menangis. Ketika semuanya selesai, Bik Ning membedaki tubuh saya dengan bedaknya dan memakaikan piyama saya. Punggung saya terasa sakit, tetapi hati saya lebih sakit. Malam itu saya tidur di kamar Bik Ning. Dan saya mendengar lagu Natal dari tetangga. Suara penyanyi itu seperti suara Kak Maria, dan saya merasa seolah Kak Maria sudah berada di sebelah saya. 25 Desember. Hari ini hari Natal. Mama menyuruh Bik Ning membeli mie goreng untuk makan pagi. Sebelum Bik Ning membawa saya keluar beranda seperti biasa, saya dijemur di bawah matahari selama 1 jam. Saya menunggu kedatangan Kak Maria, yang seharusnya sudah berada di sini sejak kemarin. Mendadak sebuah mobil berwarna putih berhenti di depan rumah kami. Dari dalam muncul seorang laki-laki muda memakai kacamata. Ia memandang saya sejenak. Kemudian menoleh ke arah mobil, seperti meminta penegasan. Kemudian ia menuju ke arah pintu dan menaruh sebuah amplop ke bawah pintu. Saya melihat ke mobil itu dan saya melihat Kak Maria di dalamnya, tersenyum dan melambai ke arah saya. Kaca mobil itu gelap, tetapi saya bisa melihat seluruh penumpang mobil itu. 2 di depan, 2 di belakang dan Kak Maria duduk di antara mereka.
Semua orang itu laki-laki dengan baju rapi. Si laki-laki muda itu kini kembali dan duduk di kursi belakang. Saya menggoyang-goyangkan kepala saya sambil berteriak memanggil namanya. Tetapi Kak Maria cuma tersenyum dan mobil itu bergerak. Sebentar kemudian saya tidak melihat apa-apa lagi. Papa keluar sambil memungut amplop. Ia bertanya, saya melihat siapa di mobil. Saya bilang, Kak Maria. Papa memandang saya sejenak kemudian masuk. Tapi sebentar kemudian seisi rumah keluar dengan terburu-buru dan melihat ke arah mobil Kak Maria menghilang. Wajah Mama dan Kak Hera amat pucat. Tapi paling pucat adalah wajah Papa. Seharian mereka murung. Saya tak tahu apa isi surat itu. Kata Bik Ning, 3 hari yang lalu Kak Maria dihukum mati karena terbukti menyeludupkan ganja ke negeri tetangga. Saya tak ingin hidup lagi. Malam itu, Papa tidak mau makan. 26 Desember. Pagi-pagi kami menemukan Papa gandir di kamarnya. Mama memeriak histeris. Ketika polisi datang, Mama sudah pingsan selama beberapa jam dan harus dibawa ke rumah sakit. Saya duduk di beranda sambil membungkuk. Punggung saya sakit seperti diputus-putus menjadi kepingan kecil. Saya menangis. Bik Ning mengurut punggung saya dengan minyak kayu putih. Tapi sedikit pun sakitnya tidak berkurang. Kenapa sakit saya selalu datang ketika setiap orang selalu punya persoalan? Sakit saya terus berlangsung hingga sore. Kata Bik Ning, saya pingsan 2 kali sejak siang. Malamnya sakit itu hilang, tapi tubuh saya amat lelah dan saya tidak punya nafsu makan sedikit pun. Hingga malam Kak Hera dan Mama belum pulang. Bik Ning menurunkan potret Kak Maria dan saya tidur sambil mendekap potret Kak Maria. 27 Desember. Mama dan Kak Hera datang pagi-pagi buta, membuat saya terbangun. Mama bicara dengan Mbak Ning sejenak, kemudian memeriksa saya dengan khawatir. Mama memegang dahi saya dan mulai menangis. Tubuh saya berkeringat, sehingga potret Kak Maria basah. Dokter Ridwan datang ketika hari mulai terang. Tetapi saat itu saya cuma ingin memejamkan mata. 1 Januari. Saya tertidur lama sekali. Ketika saya bangun, sudah terbaring di rumah sakit. Segala sesuatu dikelilingi saya tampak putih. Walaupun semua lampu dimatikan. Dan suasana terasa begitu sunyi. Penanggalan di dinding menunjukkan tahun baru. Ketika saya menoleh, saya melihat Mama dan Kak Hera tidur di kursi. Di atas meja terdapat kertas tulis dan pensil. Tubuh saya terasa ringan dan saya ingin menulis lagi. Tapi saya merasa begitu lemah. Waktu itu seseorang masuk dan saya menggoyang-goyangkan kepala saya sambil memekik kegirangan. Kak Maria dengan senyum lembutnya mendekati saya. Ia mencium dahi saya sambil menaruh telunjuk di mulutnya. Ia berbisik agar saya tidak membangunkan Mama dan Kak Hera. Ia juga bilang bahwa ia akan membantu saya menulis catatan harian saya. Kemudian ia menaruh bantal di punggung saya dan mengambil kertas itu. Kami menulis selama beberapa jam. Tetapi saya tidak merasa lelah. Saya tidak pernah merasa begitu bahagia. Saya bilang pada Kak Maria bahwa saya ingin ia membawa saya kemanapun. Kak Maria tersenyum lalu sambil mengangguk. Perlahan-lahan dia bangkit. Nah, kini bilang selamat tinggal, bisik Kak Maria. Saya mengucapkan selamat tinggal pada Mama dan Kak Hera yang masih belum bergerak dari tadi. Kini taruh kertas dan pensilmu dan pegang tangan saya.
kata Kak Maria sambil mengulurkan tangan.